Qala hakaza, dia berkata seperti ini, yakni tayammama, dia bertayamum. Hadis termasuk hadis musalsal. Berarti dia mencontohkan dengan mengungkap ngenintang. Berarti tayamum kan. Wa shalla, dan dia sholat. Qala qultu, lalu dia berkata, aku mengatakan, fa'aina qaulu Ammar li Umar, maka bagaimana, ayat mana pendapat Umar bagi Ammar, bagi Umar? Mana pendapat Ammar bagi Umar itu? Qala inni lam ara Umar, sesungguhnya saya tidak melihat Umar. Qani'an bi qauli Ammar, merasa puas dengan ucapan daripada Ammar. Jadi kasusnya terjadi lale Ammarnya Lesotho musim sangat-sangat dingin, mengandung hadas janabah. Jadi Amr bin Asni mengandung hadas janabah. Amr bin Asni ya sih termasuk dari gubernur Mesir, terus berkedudukan di Iskandaria sampai masjidnya terkenal menjadi Masjid Amr bin As. Masjid Amr bin As ya di Iskandaria tahun. Nah, ia mengalami kejadian mengandung hadas janabah di musim sangat dingin. Namun cara lain kan di mana pemanasan air untuk mengatasi terjadi musim dingin. Karena lamun terjadi musim dingin, kayu-kayu pun malah idap es. Ada Mesir, Timur Tengah lah pada umum, kayu malah es, apalagi besi, apalagi batu malah idap es. Nah, untuk mengangkat hadas janabah dia mampu, karena memang kondisi daripada Amr bin As sangatlah lemah. Lamun negen paksakan diri untuk menggunakan air mengangkat hadas janabah, kemungkinan terjadilah pembekuan darah atau tolang terlalu. Nah, ya ini tayamum lah ya. Dengan tayamum berdalilah dengan firman Allah ini, wala taqtulu anfusakum inna rabbakum kana bikum rahima. Jadi demi memaksakan diri dan sampai mudarat, sehingga Allah Ta'ala Maha Pengasih itu. Dan agama Islam ini pun turunan adalah untuk menunjukkan kasih Allah. Rasulullah kebangkitan adalah untuk menunjukkan kasih Allah. Maka apabila suatu saat kita mengalami kesulitan untuk melakukan suatu perintah, maka Allah memberikan rukhsah, Allah memberikan keringanan. Islam ini sebenarnya adalah ringan. Arti ringannya adalah memang lamun mampu melakukan isi berat, memang silakan berat. Lalu kalau mereka mampu melakukan berat, maka berpindahlah kepada si ringan. Rasulullah pun menuliskan, "Zakhuyirtu baina amrayni fahtartu aisara minhuma." Lamun ku terpilihin dua sesuatu, dua perintah maksudnya, pasti aku pilih isi lebih ringan daripada dua pegawaian. Lebih ringan. Cuma memang dalam menyikapi sebuah syariat di dalam Islam ini, tentu sih maksudnya Allah Ta'ala adalah ringan. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki tipa kita akan kemudahan, Dia menghendaki akan kesulitan-kesulitan. Nah, adapun bagi dengan isi memang menginginkan meningkat makomnya dengan syariat kepada tarekat dan dengan tarekat kepada hakikat, maka memang dia harus menjalani riyadhah. Dalam riyadhah ini jelas banyak hal-hal isi sulit. Misalnya kan untuk mendapatkan makom wali abdal doang harus 4 macam, harus mulazamah. Pertama adalah mulazamatus sukut.
Mula zaman tu sukut nadina harus lebih banyak teduh daripada muli, kecuali hal-hal yang penting. Mula zaman tu sukut. Kemudian si kedua adalah mula zaman tu lucu, lapar terus dengan cara puasa, banyak-banyak berpuasa. Kemudian si kedua adalah mula zaman tu sehari, terus menerus berjaga malam. Terus berjaga malam untuk apa? Untuk wirid lah. Nah kemudian si keempat uzlah. Empat uzlah. Sehingga para wali ini kan ada yang itu tingkatan wali. Itu tingkatan. Si pertama, tingkatan pertama adalah wali nukaba sebenarnya. Wali nukaba ini luwek itu 300. Jadi seluruh dunia orang. Jadi arak nina, arak mama. Nah coba majuan dia sekali kali. Majuan. Jadi nukaba no luwek na 300. Nah ini kita pertama. Kemudian arak nujaba. Nujaba no luweknya itu puluh. Itu puluh luweknya nujaba. Kemudian si kedua lah wali abdal. Abdal ini luweknya petangga se. Masing-masing daripada tingkatan-tingkatan itu lah nomornya sedikit diganti malik. Lalu selapunya dinarau diri, terutama sekali wali-wali istiqomah. Dinarau diri menjadi wali. Nah, lamun wali majzub jadi duit nau iya. Sehingga yang tertahu adalah dia hilang akal wali majzub. Akalnya terberkuang sebab jadi penampilan ada juga, sehingga dia nuanggai kewajiban justru maksiat kawin. Lalu adalah wali majzub. Karena dia bilang akal kan. Kalau dia bilang akal berarti tinggal kewajiban, melanggar larangan dia mau dosa karena dia bilang akal. Kalau sengaja itu cabut akal insyaAllah ta'ala. Nah namun wali-wali ini adalah istiqomah, wali istiqomah. Kemudian para wali akhyar, wali ayar no dua itu. Wali ayar dua itu. Kemudian si kelima adalah wali umud, ada ya wali paran wali autak. Wali autak no dua nempak. Kemudian si keenam adalah wali kutub. Wali kutubnya dua wali kutub. Kemudian gaus arsaki setiap masa. Arsaki. Nah, a'immatul arba'ah mulai yang Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, termasuknya si 10 no, Sufyan Tsauri, Al-Laitsi, lakuna lah gaus. Sehingga di suatu waktu Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini kan murid daripada Imam Syazili. Imam Syazili itu guru daripada Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini dia pada letingnya kaca Ibnu Athaillah. Cuma dia meninggal dunia, Imam Syazili ialah melanjutkan kitab isi ajarannya sini mantamat ajaran si Imam Syazili itu. Yang dia nakut si Ibnu Athaillah, Abul Abbas Al-Mursi adalah gurunya. Padahal isleting sebelahnya. Esok waktu Abul Abbas Al-Mursi tokol di julun gurunya. Datang terus duit jamaah. Hati lupa saya Imam Syazili. Ini selaku abdal. Lalu dia tak ragu-ragu terhadap pengakuan daripada gurunya Al-Mursi. Coba anda pandang dengan hakul basirah. Jadi dalam atin waliullah arak al-basirah, arak ainul basirah dan hakul basirah. Terus al-yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ternyata dinara ciri-ciri jadi abdan ning perasaan daripada Al-Mursi. Lalu langsung dijawab si Imam Syazili. Jadi maksud dan abdal itu dengan berulama makom pertama nih.
Arti abdal itu adalah membaddala sayiatihi bil hasanatin, dengan isi ganti kejahatannya dengan kebagusan. Nah ini ulama tidak berarti para pemula ini dari baru mulai termasuk kelas ibtidah. Kelas ibtidah. Akhirnya terus besok waktu badai ya Abbas Al-Mursi badai jana kaca sopo waliullah jangkana keliling di atas di aras. Sementara ia sendiri Al-Mursi ini ia keliling di alam malakut. Di alam malakut terkeliling masih dalam keadaan sehat sadar. Dia ngimpi dengan nanti ada dait kaca sopo waliullah arana Abu Madian. Jadi Abu Madian ini ya si ketuaan. Ya pertama apa ya ilmu dah syekh ni. Aku ni bidang ilmu 70 sekian macam ilmu. Terus makom dah. Makom tu adalah salah sopok daripada Al-Khulafa. Nah yang dari ketuaan. Nah coba ketuaan sini kan ni. Ketuaan batur-batur ni kan. Batur-batur sekalian gaji-gaji ni. Sampai kepada ketuaan Imam Syafi'i. Tapi ruang pangkatan ni. Ya termasuk Gaus ya. Termasuk Imatul Arba'ah di Mujtahidil Asy'ariyah. Nah inilah Gaus. Artinya berkaitan kerja syariah ini, memang syariah kadang-kadang memiliki batasan-batasan ketat syariat. Kemudian lagu lebih ketatnya ini terjadi perubahan. Al-hukmu yadulu ma'iladihi wujudan wa adaman. Siaran hukum itu akan terjadi perubahan, terjadi peredaran dengan sebab arana ilat, baik ilat isi mawjud ataupun isi ma'dum. Marantani pada dasarnya kan at-tuhuru miftahu sholah, suci itulah miftahu sholah. At-tahuru tahur itu artinya air. At-tuhuru adalah alat bersuci. Jadi alat bersuci paling pertama adalah air. Lalu apabila air dia mampu ngadui lantaran sakit, baru berpindah sifat tayamum. Nah inilah rusak. Ia si alamin si Amr bin As. Akhirnya sampai cerita di para Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah pun seolah-olah terilhami isi si gawe si Amr bin As ini. Lalu Rasulullah tidak berkomentar. Dia cela pegawaian daripada Amr bin As, dia puji. Ini berarti termasuk sunat sukuti. Jadi teduh ya Rasulullah SAW. Teduh berarti merupakan sunnah sukuti ya. Karena takrir, sunnah takrir. Nah, kemudian berdasarkan ayat dalam arti Amr bin As berijtihad ya di saat Rasulullah masih hidup. Berijtihad untuk menggunakan salah satu ayat jadi istinbat hukum. Memang di zaman Rasulullah SAW banyak memang hal-hal isi terjadi tanpa pengetahuan Rasulullah. Misalnya tentang masalah cara masbuk. Di zaman Rasulullah seniman kejadian le Muaz bin Jabal, para sahabat lo lamun salat masbuk misalnya ya kejaran nih. Misalnya dia datang di saat imam duduk tasyahud akhir. Oh, sholli pada Allah dulu. Anda langsung kejar dengan sikit dua dulu barang salah. Barang salah. Ada salah satu waktu memangnya jak supir. Supir saya di dalam lagi anda. Telu. Nanti datang nututan dan kata sembahyang saya bayang isya.
Kebetulan di waktu tasawuf akhir, karena agak ngonek tasawuf akhir, baca selawat, banyak doa-doa ini, agak ngonek. Dewi datang solid pada lo, tongkol dulu, minum tongkol, langsung ngancam. Gue sifat terkadang sini rawi, langsung ke sini terus, barang salah. Kebanggaan terus jamaah ya, kecekat sembahyang masbuk ya. Kecekat masbuk aja ini, bolak ikutin. Sahabat ternyata lain kan lo. Nikman arah rumusan dengan Rasulullah. Ndak Muaz bin Jabal kebetulan, iya sih, masbuk di tasawuf akhir dan masbuk. Dia minus salam Rasulullah karena jamaah ini ngancam. Mulai juga dengan penerbit rentengan, terus dengan selesai, baru salam kemudian. Bengak so para sahabat masih, yang juga para sahabat ya, apa dia bahasa Rasulullah? Muaz bin Jabal menintar supaya Rasulullah. Nayan bahasa Rasulullah, wa ma adraktum fasallu wa ma batakum fa'tamu. Pokoknya lamun semayang masbuk no, apa sidai terberai kerja imam, iya wah laksana. Apa sih ketinggalan sempurnanya. Nah, memang untuk salat 5 waktu masih arak sih no. Salat jenazah tahun sering masih terjadi sini. Salat jenazah. Padahal wah takbir si keempat imam tuh datang. Kali kita salam doang. Mulai harus kan dengan salam imam menyambung takbir kedua, ketiga, keempat. Meja dengan salam imam, iya sebelum sekali takbir langsung biru salam. Langsung biru salam. Masih mendingan dia dalam ruku sujud. Karena memang kadang-kadang termasuk Arab, bahkan alumni universitas favorit dia menulis sore memimpin salat jenazah ruku sujud dia, ruku sujud jauh tumben kalau kita dasar jenazah ruku sujud dia boleh tidak tahu artinya ya lupa yang tidak pondoknya sehingga ini ya diberi dalam dosa ini jenazahnya. Kamu sedangkan jenazah mau dibuat terhapus dosa dalam ruku sujud. Kalau ya terjadilah prosah. Prosah adalah al-masyakkah yu'addi ila rosah. Jadi masakkah itu adalah membawa pada al-masyakkah tajribut taisir. Kesulitan adalah mendatangkan kemudahan. Kaidah. Qala haddatsana Umar bin Hafsin, telah bercerita pada kami oleh Umar bin Hafsin. Umar bin Hafsin. Ini Umar Abi Hafsin bin Hafsin. Di dalam Arab, ini tentu bicara dalam kitab Nahwu ya. Dia bicara dalam kitab Nahwu tentang masalah Hamzah sebagai awal daripada lafaz ibnun, belum macam tahunya tetap Hamzah nalamunannya jana tetelangan Hamzah. Umar bin Hafsin qala haddatsana abi, bercerita kepada kami oleh bapak saya. Qala haddatsana Amasu, telah bercerita kepada kami oleh Amas. Qala sami'tu Syakik bin Salamata, aku mendengar Syakik bin Salamah. Qala kuntu inda Abdullah, adalah aku di sisi Abdullah wa Abi Musa dan Abi Musa. Faqala lahu Abu Musa, lalu berkata bagi Abu Musa, ara'aita ya Aba Abdurrahman, ara'aita ya Aba Abdurrahman, tahukah engkau ya Abu Abdurrahman, idza ajnaba, apabila seorang mengandung hadas janabah, falam yajid ma'an, lalu dia tidak menemui air, kaifa sana'uni, bagaimana dia melakukan? Faqala Abdullah, berkata Abdullah, la yusalli, jangan dia sholat hatta yajidal ma'a, sampai dia menemui air. Tidak mau sholat dulu sampai dia mau air. Jadi kita pilih luar, tidak sholat. Jadi dia memang sebut
tayamum jadi keluar, jangan keluar. Faqala Abu Musa, maka berkata Abu Musa, pakai patas nang bikauli Ammarin, bagaimana kau melakukan pendapat daripada Ammar? Hina qala, ketika berkata lahu Nabi sallallahu baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yakfika, adalah mencukupi akan engkau. Qala alam tara Umar. Lalu dia berkata, apakah kau tidak tahu Umar akan Umar? Lam yakna bidzalika, dia tidak merasa puas dengan demikian itu. Dia tidak merasa puas. Qala Abu Musa, berkata Abu Musa, padakna min qauli Ammar, maka biarkan kami ucapan daripada Ammar itu. Kami tinggalkan ucapan daripada Ammar. Kami tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Ammar. Kait patas nabi hadil ayat. Kalau begitu bagaimana kau mengamalkan ayat ini? Ayat yang mengatakan kata Imam Musa itu Taibah itu. Pama da'a Abdullahi ma yakulu, maka tidak menemui, tidak tahu oleh Abdullah apa yang harus dia katakan untuk menjawab ucapan daripada Ammar itu. Faqala inna law ruhisna, inna law rakhasna, sesungguhnya kami, kalau kami memberikan kemudahan bagi mereka, memberikan rukhsah bagi mereka, ihada, pada soal ini, la ausyaka, niscaya dia akan mulai idza barada ala ahadihim, apabila terasa dingin atas salah seorang daripada mereka, al-ma' oleh air, ay yada'ahu, bahwa dia meninggalkan itu air, wa yatayammamu, lalu dia bertayamum. Fakultu li Syakib, maka saya pun mengatakan bagi Syakib, fa innama kariha Abdullahi lihada, maka hanya saja membenci oleh Abdullah akan hal ini. Qala na'am, ya benci. Artinya apabila dan terjadi perpindahan daripada air menggunakan kerpok istilah bertayamum, padahal dia terlalu dingin, dingin sekali, langsung dengan tayamum. Nah ini kan suatu isi terlalu meringankan. Padahal berut harus berpindah kepada kerpok apabila kerpok doang mau mulai teleh. Siwayanya tidak berigai. Apabila itu akan memudaratkan, ada waktu mazura, al-masyaqqah bima manzilatul darur. Karena kesulitan terjadilah rusak. Bahkan apabila memang pas umpama membahayakan, berpindah kepada rusak adalah merupakan suatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila ketika rusak tidak terlaksana rusak Allah akan murka. Lalu kadang-kadang dengan sebab kekurangan pengetahuan, terutama sekali dalam soal salat kasar jamak di dalam musafir, banyak isi dia melakukan jamak dan kasar, padahal jamak kasar itu merupakan suatu rusak itu namun dia terima Allah murka. Lalu karena dia tahu cara tamam, padahal lebih afdal rusak, lebih afdal kasar jamak daripada tamam. Dan syarat-syarat itu mahal musafir kan. Jadi lamun kasar jamak itu adalah dua sebabnya, ajlil masyakkah li ajlil masafah. Masafah itu masafatul kasri. Masafatul kasri itu adalah perjalanan lurus sekira 84 kilo atau 94 kilo. 94 kilo termasuk ya rusak. Misalnya itu musafir ke Sumbawa atau ke Denpasar, dia mentersubul dengan wilayah, misalnya itu Lombok Barat, Midang nih kan, jembatan Midang itu merupakan perbatasan. Lalu jembatan berarti kota Mataram.
berarti wah kamu kasar sholat itu liwat jembatan bidang. Misalnya lain waktu airport Cilaparan. Jadi misalnya kita berangkat zuhur lah. Nah, mereka bau di sembahyang itu. Padahal orang itu zuhur. Dulu sembahyang zuhur di sekaligus jamak kasar, jamak takdim. Nah, yang rusak. Dan memang sangat-sangat gadisnya meringankan. Kemungkinan besar pertimbangan bahwa musafir lain memang banyak masakannya. Ngumbe kita senang para musafir, tetap ya kita atau minal azab. Bagian daripada kesulitan musafir. Walaupun musafir mempergunakan pesawat isi mewah, serba mewah. Seperti yang romantic home misalnya. Romantic room antar pesawat ke Amerika 14 jam. Arab kemudian berbulan madu itu kamar-kamar tetap doang kita atau minal azab. Maka Demet Ondiu syukur dengan wilayah daerah dan mulai wah kasar jamak. Karena kita pandang adalah jarak tempuh. Ndek na sampin. Namun mereka sampin kan berarti di rumah. Lalu jarak tempuh segitu ada yang musafir. Arah rosah. Nah sekarang juga masih lamun kira-kira dekman terlalu dingin ya na dendek semangadu tayamu. Nanti ya si dia ada menang si kan sampai meremehan dekman batas masyarakat wah langsung pada tayamu. Babu tayamu darbatan. Ini suatu bab bicarakan masalah tayamum itu dengan sekali pukulan. Jadi satu kali kepakan maksud kepakan keropok. Haddatsana Muhammad bin Salam telah berceritakan oleh Muhammad bin Salam akhbarana Abu Muawiyah berceritakan oleh Abu Muawiyah anil Amas daripada Amas an Syaqiqi daripada Syaqiq qala kuntu jalisan ma Abdullah adalah aku duduk bersama Abdullah Nabi Musa al-Asy'ari faqala Lau Abu Musa berkatalah baginya Abu Musa lau anna rajulan ajnaban seandainya seorang mengandung hadas janabah walam yajidil ma'a lalu dia tidak menemukan air syahran sebulan dia tidak menemukan air amakana tahukah kau adalah dia ya tayamum salih dia tayamum dan sholat. Pakai batas nauna bihadil ayat. Lalu bagaimana kau akan mengamalkan ayat ini di suratil Maidah dalam surah Al-Maidah? Falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka kalian tidak menemui air. Kalian lalu bertayamum dengan debu yang bersih. Jadi peta dulu. Lamun Tuhan dek itu apa peta gitu dan terus jarak 10 meter adalah ya lamun nyurak ke gawah bengkat kedengeran suaraku menurut huruf yang kata peta lamun ditendai ke timur ngono ke barat ngono laudaya ngono maka silakan tayamum. Faqala Abdullah berkata Abdullah law rukhisa lahum kalau diberikan bagi mereka biada pada soal ini la ausyaku niscaya mereka itu akan mengeluh, artinya mulai meremehkan. Idza barada alaihumul ma apabila dingin sedikit air tayammamu saida lalu mereka bertayamum dengan debu. Qultu lalu saya katakan wa innama karihtum hadza lidzan hanya saja kalian membenci hal ini karena ini. Qala na'am jadi iya si Bapak Sina dia demen untuk mengamalkan firman Allah ini lantaran barang dia menyetang sekali langsung tayamum dia menyetang sekali tayamum iya dia menang dia demen naam iya. Wa qala Abu Musa alam tasma' qawla Ammar li Umar apakah kau tidak mendengarkan ucapan Ammar bagi Umar
ba'athani Rasulullah SAW bihajati, telah mengirim akan aku oleh Rasulullah SAW untuk satu keperluan. Fajnabtu, lalu saya itu janabah. Falam ajidil ma'a, lalu saya tidak menemui air. Fatamarrattu bis-sa'idi, lalu saya coba untuk berpindah memakai debu. Kama tamarragul dabatu, lalu saya berguling seperti berdulingnya ini hewan. Jadi ya bugulu-gutik marantan anu entah marang gulu-gutik jaran. Pada kartu dari kali Nabi, saya menyebut yang kan bagi Nabi SAW. Qala innama kana yakfika an tasna'aha kadzani. Lalu Nabi mengatakan, cukup bagi engkau untuk melakukan seperti ini, yang di depan ada jaran tayamu, dan kepak sekali kepakan, dan langsung ya, budaya untuk imana juru, deman mua dan lain-lain. Pada raba bikapihi kapatan, maka dia pun mengepak darbatan suatu kali pukulan. Bikapihi darbatan, dia memukul dengan tapak tangannya satu kali pukulan alat di atas bumi, atas tanah. Dia kerpoknya masuk. Cuma nakadang kemudian dia mencabut tangannya, angkatnya semua masalah bihima zahra kapi dan adiknya bongkori mana juru golamnya. Jadi bisyumari dengan tangan tapak kanan yang kiri. Jadi bongkor tangan imana si kanan, ia golamnya juru isi lampak imana si kiri. Au zahra shimari bikapi, atau bagian punggung kepala punggung tangannya yang kiri dengan tapak tangan yang kanan. Tuma masabi mawajhu, barulah dia menyapu akan mengusapkan wajahnya, wajahnya. Faqala, maka dia berkata, Faqala Abdullah, berkata Abdullah, apalam tara Umar, apakah kau tidak mengetahui bahwa Umar lam yakna, dia tidak puas dengan itu, biqauli Ammar, dan ucapan Ammar itu. Wazada, dan yang menambah, wazada Ya'la, dan menambah oleh Ya'la adalah Amas daripada Amas, an Syakik daripada Syakik, kuntu ma'abdillah, adalah aku bersama Abdullah, wa Abi Musa, Abi Musa. Faqala Abu Musa, berkata Abu Musa, alam tasma' qaula Ammari di Umar, apakah kau tidak mendengar ucapan Ammar bagi Umar? Inna Rasulullah SAW ma'afani, sungguhnya Rasulullah SAW mengutus saya. Saya sendiri utus, wa anta bersama engkau. Fa'ajnabtu, lalu saya mengandung janabah. Kemudian fatama'aktu bis-sa'idi, lalu saya coba berguling-guling di pada arti daripada gamaznu dengan sama'at. Fa'ataina Rasulullah SAW, kami datang dengan Rasulullah SAW, fa'akhbaranahu, kami ceritakan, faqala innama kana yakfika hakadha, hanya saja mencukupi engkau dengan cara ini. Berarti anggota tayammum ada dua, ima timpal mua doang, pergi berguling-guling, marajaran. Wa masaha wajhahu, maka Rasulullah pun mengusap akan wajahnya, wa kaffaihi, dan dua tangannya, wahidatan. Ini cara pelaksanaan tayammum kita aja dari sahabat si Rasulullah SAW. Qala haddatsana Abdullah Abdani, telah bercerita kepada kami oleh Abdani. Akhbarana Abdullah, bercerita kepada kami oleh Abdullah. Akhbarana Aubun, telah bercerita kami oleh Aub an Abi Raja, daripada Abi Raja. Qala haddatsana Imran, bercerita kepada kami oleh Imran. Husain al-Khuzai, Husain al-Khuzai, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW ra'a rajulan, dia melihat seorang laki-laki mu'tazilan, dia mengasingkan diri. Lam yusalli fil qaum, dia tidak ikut sholat bersama orang banyak. Faqala, saya berkata, ya fulan, ya Nuh, ma mana'aka an tusalli fil qaum, apa yang mencegah engkau untuk melakukan sholat bersama orang banyak? Faqala, maka berkata laki-laki ini, ya Rasulullah, hai Rasulullah, asabatni janabatun, saya mengenai saya oleh janabah.
Mau lama apa? Padahal tidak ada air. Qala, maka berkatalah dia, alaika bis-sa'idi, maka wajiblah atas engkau untuk menggunakan debu. Fa innahu yakfika, maka sesungguhnya debu itu kan mencukupi engkau. Jadi lamun demedai ai ya, maka demetayamu merantan batur luin. Jadi mana sih terang dalam awal bab tentang tayamum. Sebabnya bagian dosa adalah Rasulullah dan para sahabat menempuh sebuah perjalanan, lalu pada beristirahat di Soko tahu isi memang di daerah air semata-mata. Kemudian tayamumlah jadi jalan keluar. Di saat nolak tahun terjadi, sahabat sisi ini dia minum bergabung semuanya baca sahabat-sahabat selain lantaran dia mengandung hadas janabah. Jadi sebenarnya telah merupakan salah satu daripada cara Rasulullah SAW mendidik para sahabat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan. Lalu itu kan daerah itu sangat stabil. Daerah itu terutama sekali sangat stabil, cuaca stabil. Itu dingin pun di luar dan dingin sejarah di negara-negara barat ke Timur Tengah, apalagi Maratan Kutub Utara. Jadi dinginnya pun sangat sederhana. Ukurannya dingin, nanti coba memasakkan diri mandi dengan isi dingin di negara ini, dia dengan sampai berbahaya. Justru dengan mandi dengan sebab dingin kelang rasa dingin. Nah, ada pun negara-negara barat di Timur Tengah, misalnya Mekah, di tengah Mekah, Yordan, Yaman, kemudian Qatar, karena ia merupakan daerah yang memiliki 4 musim, musim dingin, musim panas, musim rodok, musim bunga, maka mau tidak mau dia harus bakar air di rumah, baik secara manual ataupun secara mekanik. Namun cara manual memang belen api, sila bakar kayak itu. Terus memang masih leher-leher. Karena kan jarak duit semua mekanik itu, sehingga salah satu daripada terapi dengan si sakit dengan mempergunakan terapi air panas. Karena memang terapi air panas ini sangat membantu untuk artinya bau mencairkan darah-darah beku. Karena kebanyakan memang darah beku di awak ini banyak berpengaruh untuk menimbulkan rasa sakit. Sehingga dengan alat terapi air panasnya banyak sudah merasa terbantu, jadi mengalami kesembuhan total. Nah, ini adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Memang walaupun tidak terlalu dingin daerah itu, lalu kadang-kadang disebabkan oleh penyakit, maka itu sangat terasa dingin, sangat dingin, mengakibatkan kita meledak, mengakibatkan kita tahu untuk menggunakan air lewat kondisi sangat dingin. Apabila terjadi kewajiban untuk mengangkat hadas janabah, maka bau langsung berpindah dan menggunakan kerupuk. Nah, lalu kerupuk kan itu yang beberapa daerahnya kadang-kadang sulit kedai. Sebab apa? Bali-bali selaput dari beton. Kemudian di bangkat pun kadang-kadang break. Di sini lamun lai tembok ia terkering. Ya kerupuk tembok itu gunanya untuk tayamum apabila untuk mandi kanak-kanak masih mati di sunat. Ada caranya. Selesai pembicaraan masalah taharah, lalu berpindah kepada kita sholat. Wallahu a'lam bishawab. Dari syair Imam Syafi'i sekiranya bacaan itu
iman terjemahan merupakan cara Imam Syafi'i untuk mengadukan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena mengakui kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu ibadah yang sangat luar biasa sina afdal. Marah itu kisahnya dalam kitab hikam bahwa sopok waliullah munas Allah Ta'ala membentang nanti mau kita setan membicara dan pengaruhi setan lagu dan terjawab Allah Ta'ala nanti dan munas selama marak niki ya Allah icanin kaji untuk mengetahui pira jumlah dosa gaji si berhubungan ke perlu dikaji. Nah yang tertutus kepala eka lalu memberitahukan Allah Ta'ala menyatakan bahwa keinginan dia untuk mengetahui pira dosa dan sebelumnya ke Allah Ta'ala ini jauh lebih afdal daripada sembah puasa 70 tahun, karena dengannya ya puasa 70 tahun hanya 6 dulu dalam setahun dia ada puasa. Lihat hari-hari terlarang Allah, hari Syah, 2 Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari Tasyrik 6 dulu dia ada puasa. Lagu keinginan masih sekedar keinginan untuk mengetahui pira dosana sebelum kerja Allah Ta'ala jauh lebih afdal daripada puasanya 70 tahun yang kepada Allah Ta'ala melalui malaikatnya. Kemudian si kedua adalah mengenai kejadian reminan syaitan. Terbukaanlah hijab untuk membuka prajurit-prajurit syaitan yang penuh di dunia ini. Kemudian setiap sekit daripada umat manusia terkerimpun si syaitan marak kelingkit ngerimpun kotoran. Jadi ketualah marak ini saya mungkin nanti tetap selamat ya Allah. Warak timpal bersifat lain. Warak dengan bersifat lain. Bersifat lain dan bersifat lemah lembut, bersifat ramah, bersifat pemaaf. Nah ini sih, lamun di narak warak timpal di narak sifat lainnya, maka obo-obo lebih jadi yoyo si setan. Yang itu pada. Jadi Imam Syafi'i ini mengakui pada marantan wirid-wirid daripada si wirid dan silsilah Rabi Adawiyah. Imam Syafi'i dah ngertian ilah suril Firdaus A'la. Dan ini cara terbaca ya marantan sembilan. Kita belajar 4 bait menjadi baca 4 bait, kemudian 4 bait tulangin. Aku kali itu nak baca 4 bait doang sampai pada watakaram. Ilaika ilahal khalqi arfa'u raghbati wa in kuntu ya zal manni wal judi mujrima walamma qasa qalbi wa qaqa ja'altu raja minni li'afwika sullama ta'azama li dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika rabbika Lampat ni lanjutan tipa baik ke belu ulang malik dengan pertama
Nah, tulisan ragbati ini kalau yang mutakalima al-gair. Ya kemudian mujriman warna alif deh. Karena selaku ini kasidah anu doang, kasidah mim ya sebarang ini. Kasidah mim dan termasuk ya kafiyana kafiyah rawina rawi mutlak. Kemudian mujrimane alif isbah sebarang di dalam ilmu kafiyah. Alif isbah. Alif isbah ini adalah alif silahir karena perpanjangan patah, perpanjangan baris atas. Jadi ragbati mujrima alif biar alif dan ilaika ilahal khalqi, kepada engkau wahai Tuhan semua makhluk, kepada engkau wahai Tuhan semua makhluk, arfa'u ragbati, saya mengangkat akan kegembiraan saya, wa in kuntu, sekalipun ada aku, ya zaljud ya zalmani, wahai Allah yang banyak memberi, wal judi, Allah yang mempunyai kemuliaan. Mujrimannya jadi khabar daripada kuntu. Wa in kuntu mujriman ya zalmani wal judi takdiran. Sekalipun saya inilah seorang hamba yang sangat banyak dosa, mujriman dari berdosa. Walamma qosan, seharusnya qosan Arab dulu model pop ini sudah tahu Arab ini. Walamma qasa qalbi, manakala keras hatiku, wadaqat mazahibi, dan sempit perjalananku, ja'altur raja minni, saya jadikan harapan saya liapuika, bagi pemaafanmu itu sulama menjadi anak tangga. Jadi di saat atin kaji ya Allah dalam keadaan keras, perjalanan garis sempit, maka harapan kaji terhadap pemaafan pengemudi kaji adalah merupakan tangga, sebagai anak tangga. Ta'azamani zambi, telah merasakan berat, merasakan besar akan aku, zambi dosaku, artinya dosanya hidupku sangat pelik ya Allah. Tetapi palamma karantuhu, manakala aku karantuhu karanathu, palamma karantuhu, manakala aku hubungkan akan dia, bi'afwika, dengan maafmu Rabbi wahai Tuhanku, karena aku ka'azama, adalah maafku itu jauh lebih besar. Jadi Allah Ta'ala kan sangat senang tersebut lebih besar pengampunan. Pamazilta za'afwin, maka senantiasalah engkau mempunyai pemaafan anizambi daripada dosa. Lam tazal tajudu, senantiasalah engkau itu menjadi Allah yang maha pemurah. Wataku, dan engkau pemaaf minhu daripada minnatan, yaitu sebagai suatu pemberian, watakarama, dan pemuliaan. Palaulaka, maka kalau tanpa engkau, lam yasmut li iblis abidu, lam yasmut, tidak bersandar bagi iblis seorang hamba pun, seorang penyembah. Pakaipa, maka bagaimana tidak, waqad agwa sabiyaka adama, waqad agwa, sesungguhnya telah menyesatkan sabiyaka akan hamba engkau, Adam akan Adam. Nah ya buktian ini ngumpen tan kajikan baulah mau dinarap pemaafan yang perlu dikaji Allah. Namun dia perlu dikaji, tahu seluruh hamba bersandar, maka tentu dia dapat selamat dengan iblis. Nah, buktinya adalah Adam bau sini saya isi iblis. Paya laita syari, alangkah celaka perasaanku. Hal asiru li jannatin, apakah saya akan bisa kembali ke surga? Apakah saya akan bisa berbalik ke surga? Apakah saya akan bisa menjadi penghuni surga? Ahunna, atau
saya ini akan pergi ke sana. Wa imma lisairi, dan sama ada dia buat neraka sair. Fa'andama, maka saya akan menyesal kalau neraka sair. Falillahi darul arifi an-nadmu, maka milik Allah lah darul nadm arifi, yaitu harapan daripada seorang arif. An-nadmu, ada penyesalan. Innahu tafidu, sesungguhnya dia tafidu, menuangkan, lipartil wajdi, bagi selimpah-limpahnya kemuliaan, ajpanuhu dama, ajpanuhu, kelopak matanya mengalirkan, menumpahkan air mata darah. Tafidu ajpanuhu dama lipartil wajdi, lipartil wajdi, jadi menumpahkan oleh kelopak matanya akan air mata darah di partil wujdi, bagi kehilangan daripada kemuliaan itu, atau partil wujdi artinya bagi limpahan daripada kemuliaan. Yukimu idza mal-lailu madda zulamahu, yukimu, dia pun akan tetap berdiri, idza mal-lailu madda zulamahu, apabila malam itu memanjangkan gelapnya, ala nafsi, atas dirinya, min syiddatil khawfi, karena sangat takut, maksama, takut dia terhadap tempat yang berdosa, sangat. Jadi semalam-malam pokoknya selalu menggunakan malamnya untuk apa? Untuk meratap dan meratap. Jadi memang lamun dengan si tulen-tulen takut kepada Allah Ta'ala nu, dia bani tinduk wah. Jadi bani tinduk kumbeknya. Karena tinduk ini karena sebagai penghalang untuk membuktikan rasa takut kepada Allah. Lamun dengan zahid gitu. Lamun dengan arif ya tinduk. Karena tinduk ini paling ibadah. Bahkan sebagian daripada arif ini mengatakan tinduk adalah wajib. Karena apa? Apabila dari waktu dijaga justru akan banyak berbuat dosa. Tinduk lebih bagus. Nah ya lah, pada si berlaku misalnya puasa, misalnya saum, namun saim ibadah itu. Puasa orang yang tidur orang puasa itu ibadah. Tidak ada jadi ibadah apabila nanti tinduk untuk menghindarkan diri daripada pegawai-pegawai singrul. Tidak puasa. Lamun tinduk dengan harapan untuk nyeruan lapanya, fasihan idza ma kana bi zikri rabbi, fasihan fasihan, sangat-sangat fasih, idza ma kana, apabila ada bi zikri rabbi, dalam menyebut Tuhannya, wa bima siwahu fil wara kana ajama, dan pada yang lainnya, pada makhluk kana ajama, dia adalah seorang bangsa ajam. Artinya walaupun bangsa ajam, lagu di waktu menyebut nama Allah sangat fasih, sangat-sangat fasih, sebagai bukti bahwa betul-betul memperhatikan tentang masalah ketakutan kepada Allah. Untuk bukti rasa takut dan menyebut nama Allah. Wa yadhkuru ayyaman madat min syababi, dan ia mengingat-ingat beberapa hari yang telah berlalu min syababi, daripada masa mudanya. Imam Syafi'i kan 54 tahun meninggal, 54 tahun. Lamun Imam Ghazali arak si berpendapat ada 50 tahun, arak Semarangnya 55 tahun. Imam Zarkasi 55 tahun. Kemudian Imam Nawawi 41 tahun. Jadi imam-imam ini sangat-sangat unik, kadang-kadang umur lagu kubek nanti jelak. Pokoknya risau tinggalan dunia ini sangsa dari dunia. Kalau mau tinggalan dunia si masyarakat nanti alam barzah tuh mendapatkan aliran surga karena perjuangan, ya kan?
perjuangan sepanjang hidup adalah berjuang untuk agama Allah, maka kesengsaraan dan kesulitannya akan segera berganti. Adalah imam-imam besar, jarang sibir lalu umur. Pasara karinas sahmi, maka jadilah dia menjadi teman as-sahmi, teman anak panah, tulana hari, sepanjang siangnya. Akhas suhdi, kemudian dia menjadi saudara yang berjaga malam. Wan najwa, dan terus dia bermunajat. Izal lailu azlama, apabila dia malam sudah gelap. Artinya ini lamun kendelo jai berjuang dengan anak panah untuk membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah, berkhidmat kepada agama Allah sepanjang siang. Nalimun datang malam langsung ngarep tahajud maratan kisah daripada Sam'un Al-Ghazali. Puasa sambil puasa berperang terus. Kemudian kekelem langsung wirid doang. Lalu Rasulullah dia menceritakan tentang Sam'un Al-Ghazali ini, para sahabat tangis. Mula minta ada bau tandingin ya Rasulullah yang dia turun Lailatul Qadar ini. Lagu lamun para sufi bilang kalau Lailatul Qadar. Bilang kalau Lailatul Qadar. Kaum para sufi. Sebab apa? Sebab ia bau dengan takrimpun si malaikat. Seolah-olah malaikat sing rimpunnya untuk mengalahkan prajurit setan sing rumunnya maraklikit. Karena para sufi arti ada banding dengan kata adalah karena malaikat ngerimpuninya, malaikatnya mencintai ia dengan sebab wirid-wiridnya sampai sekian ratus ribu malaikat sih ngerimpuninya. Nah ya, karena setiap malam Lailatul Qadar yaqulu, dia berkata, habibi, wahai kekasihku, anta su'li wa bugyati, engkaulah tempat permintaanku dan tempat harapanku. Kafa bika lirajina su'la, cukuplah dengan engkau bagi orang yang berharap su'la kan permintaan. Wa magnama, magnama ini tempat mendapatkan pemberian-pemberian. Magnama memang dari perampasan, ganimah. Ini terlihat magnama tempat memelihara kambing, tempat memelihara kambing. Lagi dalam melihatlah magnamanya untuk mendapatkan segala macam hajat dan permintaan. Alastalladzi gazaitani wa hadaitani, bukankah engkau ya Allah gazaitani, engkau telah memberikan saya makan, wa hadaitani, dan engkau telah memberikan saya petunjuk. Wala zilta mannanan alayya, senantiasalah engkau itu memberikan nikmat atas saya. Wa mun'ima, dan memberikan nikmat-nikmatnya. Nah ini artinya Imam Syafi'i membandingkan, kan nyelui wah pemberian perlu dikaji di Pak Kaji Allah. Masa soal pengampunan perlu dikaji kicanin. Asaman lahul ihsanu, mudah-mudahanlah orang yang ada baginya kebaikan, Allah Ta'ala masih tahu. Orang yang mempunyai kebaikan-kebaikan, yaghfiru dzulati, dia mengampuni keteledoran saya. Wa yasturu awdhari, lalu dia menutupi akan kesalahan-kesalahan saya. Wa ma taqaddama, dan apa saja yang telah lewat. Ta'azamani zambi, telah terasa besar terhadap dosa-dosaku. Takbaltu khasyi'ah, maka pun saya menghadap dalam keadaan hina, khusyuk, tidak melupakan engkau. Walau la ridha ma kunta ya rabbi mun'ima, kalau tidak ada keridaan maka tiadalah engkau wahai Tuhanku sebagai Allah yang banyak memberi. Fa in ta'fu anni ta'fu an mutamarridin, fa in ta'fu anni, maka jikalau engkau memaaf, jika engkau memaaf anni daripadaku, ta'fu an mutamarridin, berarti engkau memaafkan hambamu yang banyak
kesalahan ini, zalumin yang zalim ini, gasyumin yang selalu berbuat dosa ini, la yuzahilu ma'thama, senantiasa dia berada di tempat dosa, yang senantiasa berada di tempat dosa. Pak Intan Takim ini, maka jikalau kau mengancam saya, jikalau kau mengazab saya, palastu bi'aisin, saya tidak akan pernah berputus asa. Saya tidak pernah berputus asa. Walau adkhalu nafsi, kalau mereka itu memasukkan akan jiwa raga saya bijurmi jahannama, di bara neraka jahanam, wajurmi azimun, maka dosa saya itu sangat besar, min kadimin wa hadisin, dari dulu sampai sekarang, sangat besar ya Allah, dari dulu sampai sekarang. Tapi wa apuka ya'til abdu, wa apuka ya'til abdan, dan pemaafan engkau itu mendatangi akan hamba a'la wa ajsama, jauh lebih tinggi dan jauh lebih besar. Artinya ngombe belik dosa masih belik pengampunan Allah yang dalam selawat doa ayat doa terakhir itu tolong kan zunubi Rabbi aksaru minal anjumin, lebih banyak daripada bintang-bintang, bahkan lebih banyak daripada butir-butir pasir. Marantali doa si ini ilahilah sulit firdaus a'la, ini zunubi misal ada di rimali pabli taubatan ya zal jalali, wa umri naqisun kullal layali, wa zambi zaidun kaifah timali. Nah ini sengaja kita robahan tulan nahari kan adiknya kena saja tulan layali, kemudian kaifah timali, nanti arut timpal narap pada tidak berbeda antara arut dan waza apa nih wa umri naqisun kulan nahari, sisi sebenarnya nanti jadi wa umri naqisun kullal layali wa zambi zaidun kaifah timali, ilahi abdukal asi ataka mungkiran bizunubi wa kadda'aka. Kemudian ini engkah 5 bait sebenarnya, 5 bait sih. Terus terombok semua orang nasihat 2 bait, kita geromboknya 2 bait. 2 bait terakhir itu yang geromboknya sih. Sehingga ya Rabbi barik tulah hayati wa an imni Rabbi bi mamati kazatuti ilahi zuriyati min ajali zuriyati. Dan itu geromboknya dari baru bait. Dan Maulana Syekh gerombok 2 bait. Dan ada bait cukup kira jadi ya 2 bait gerombok. Karena yang berkait-kaitan untuk menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan banyak memberikan kepada hamba apabila hamba mengakui kemaha pengampunan Allah. Hawa ilayya fadlullahi, turunlah kepadaku kelebihan Allah, min kulli jadibin, dari semua penjuru, wa nurun minar rahmani, dan sinar dari Allah yang Maha Pengasih, yaktarisus sama, terhampar di langit yang 7 lapis, wa fi qalbi isyraqun, wa fi qalbi isyraqul muhibbi, sedangkan di dalam hatiku ada sinar cinta, cahaya cinta, biwasli dengan sampainya, idza qarabal busra wa jaza li alhamli, misalnya idza qarabal busra, apabila mendekati akan kegembiraan, wa jaza li alhamd, dan ia membalas bagiku alhamd, akan hamani sebagai dinding, bipadlil salatina ala khairi khalqika, dengan kelebihan salat kami atas paling baik makhlukmu, habibi, kekasihku, Sayyidina Muhammadin, penghulu kita Muhammad sallama, ma'al ali wal ashabi,
bersama para keluarga dan para sahabat, ma'man yatba'uhu, bersama orang-orang yang mengikutinya, minal ana ila yaumil qaim man an'ama, dari sekarang sampai menemui orang yang memberikan nikmat. Dan itu merumbu ia masih karena harus diakhiri dengan selawat, mulai dengan bifadli sholatina ala khair khalqikan, artinya berakhir dengan selawat. Dan tentang syair terakhir daripada Imam Syafi'i berarti lewatuna penghujung tahun ke-54 daripada umur tahun tulis setelah nu naramali tulisan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini termasuk gaus ini ala puncak daripada seluruh kewalian. Jadi Imam Syafi'i tarekat am, tarekat umum. Dia tidak mengikuti tarekat Qadiriyah, dia mengikuti tarekat Saziliyah. Karena Qadiriyah ini kan budiang doang. Di mana tarekat pada zaman Imam Syafi'i? Di mana tarekat? Arab memang sebelum memang saya tarekat ini kan silsilahnya dengan Allah Ta'ala tipe Safaratul Kiram, kemudian tipe Jibril, tipe Rasulullah. Lalu Rasulullah membagi tipe telur, tipe Abu Bakar lain, tipe Ali bin Abi Thalib lain, tipe Fatimah lain, tipe Fatimah lain. Nah, ini Fatimah ini ya zikir sir, zikir nafas nu dengan Fatimah. Lamun Qadiriyah nu dengan Ali bin Abi Thalib, Saziliyahnya dengan ini, ya anak Sabandi, ialah Abu Bakar Siddiq. Terus bercabang. Indonesia wah sekat-sekik dua tarekat. Sekat-sekik nasi tema tipe Lombok, termasuk Saziliyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, kemudian Tijaniyah, kemudian Dasukiyah. Nah, berunarat 5 rekan si menonjol di Lombok. Oleh Jawa sekat 5. Justru rektor UGM Jogja minat tarekat karena dia ahli usul fikih, jadi berdebat kerja filosof barat usul fikih sina empuk kan filosof pun sampai ke bebang doang, karena hakikatnya kan usul fikihnya adalah hasil natijah daripada kodiah dalam ilmu mantik. Jadi kaidah usul fikih si paling pertama kali nyusunnya adalah Imam Syafi'i. Terus Imam Hanafi memang lagu dia Arabnya kaidah Imam Hanafi. Imam Hanafi ini ahlu ra'yi, karena ia sangat jarang belajar hadis kan, sehingga istimbat hukumnya banyak memang intisari. Saya tidak pintar-pintar merasa masih si mengikuti mazhab Hanafi. Jadi hampir 2/3 umat Islam dunia ini penganut mazhab Hanafi. Ayah sampai pernah Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i di waktu si berketua di Imam Malik, pinta guru di Imam Hanafi karena meninggal. Kamu juga harap masih murid. Yang warak masih murid Imam As-Syaibani. Imam Syaibani di Baghdad tahu. Lalu Imam Syafi'i minta Imam Syaibani. Dan serminan Imam Syafi'i jaga ngitung kepeng semeja. Imam Syaibani semeja kalau kepeng. Ya, mulai jatuh saya kan ulama yang miskin doang, maka tidak kesugih dan ya itu guru dan sugih. Imam Hanafi kan sugih. Terus kemudian pandangan dia tuan saya ini lamun harta no kan lamun dengan alim marantan itu nih tahu nih kan bagus gunayanya kebagusan. Coba lamun dengan pasek tahun, lamun dengan zalim tahun, gunayanya untuk berbuat kezaliman, buat kepasekan. Buat kepasekan lamun itu tahu nih bareng bantu dah pukul masakin, bantu dah pembangunan, bantu dah dengan seminat kitab-kitab dan sinulis kitab bantu. Ya, dengan Imam Syafi'i. Karena seringkali memang Imam Syafi'i di suatu waktu kesulitan untuk mendapatkan biaya sewa Bali.
Dinara sini balik Imam Syafi'i. Ya, tahu lah guna harta ni Imam Syafi'i. Jadi yang daripada Imam Syaibani sebenarnya keping ini bagian daripada dunia Tuan Syekh. Lagu siaran dunia nu antara bermanfaat kegunayangnya untuk merapatkan diri di Allah. Kegunayangnya untuk melawan musuh Allah, setan. Dunia ini apabila menyengsarakan, lamun kegunayangnya untuk melawan diri dengan Allah, merapatkan diri di musuh Allah, ia si nyengsara ya. Nah, yang tenan, lamun tentu ia duit manfaat harta ni Imam Syafi'i. Lalu tetap Imam Syafi'i sampai meninggal miskin. Imam Syafi'i, kemudian Imam Sayyid Abdul Qadir Jailani, termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Pada waktu ceritaan kan Imam Sayyid Abdul Qadir Jailani mulai mazhab Syafi'i, berpindah di Pak Imam Hambali yang tidak terdatangin si Imam Hanafi. Ya Abdul Qadir milih ya pindah mazhabku gak main pindah. Dua alasan Tuan Syekh. Pertama, yang ini kan miskin. Imam Ahmad bin Hambal miskin. Kan ia tajar berdoa si Rasulullah, Allahumma inni miskinan wa amitni miskinan wasulni yaumal qiyamati wa zumratil masakin. Dicaring kaji miskin ya Allah. Dicaring kaji mati miskin. Kumpulan kaji-kajian miskin-miskin maksudnya Rasulullah. Sampai tertuan si Umar bin siapa si Aisyah. Makan mana berdoa. Ya no Aisyah. Luik lalu nikmat Allah dia bos pertanggungjawaban cuma. Luik lalu. Karena wa amma bi nikmati rabbika. Sekecil apapun nikmat Allah mendapat pertanggungjawaban. Tidak enak doang hidup di dunia menikmati nikmat Allah Ta'ala cuma dia bertanggungjawab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak bagus pertanggungjawaban. Padahal Rasulullah pada wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo apapun kau milih kau tebing. Adil datangkan malaikat penjaga gunung kajian Rasulullah tentu besar Sallallahu Ta'ala untuk jaga gunung gaji lampung dikaji kayu milih gaji dari yang gunung Abi Kubesnya Mas Lapu. Sesuatu kandik ya. Kadu budaya untuk biaya perang beli sekini. Rasulullah menjawab, da'id dunya daromallah darolahu wa malamallah aklalahu. Ada wa dunia ni untuk jadi daripada dengan sini kemudian ya jadi balik dengan isi kemudian balik jadi harta dengan sini kemudian akal. Ya pas Rasulullah dia datang malaikat Jibril sambil berdoa, Sabbatakallah bil qawli tsabit, sabbatakallah bil qawli tsabit, sabbatakallah bil qawli tsabit. Ya ni doa yang Rasulullah isi malaikat Jibril saat waktu dia menjawab angkat daripada penjaga gunung. Nah ni ya, makom kita memang umat Muhammad akan pada maratan para Nabi Rasul terdahulu. Ada sesuge para Nabi Rasulnya lalu sugehanan dia untuk diri maratan Nabi Sulaiman, maratan Nabi Ibrahim, suge Nabi Ibrahim. Ada si miskin maratan Nabi Isa, ada si sedang-sedang maratan Nabi Musa, Nabi Harun. Pokoknya membejak karakter para Nabi Rasul selain itu karakter umat Muhammad terus sekali para ulama. Tinggal adalah berbagai keadaan dua kuncinya sabar dan syukur. Lamun molah syukur, lamun sulit sabar. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair bahasa Rasulullah. Aku bangga si kaum mukminin terkejarin Allah Ta'ala bahasa Rasulullah. Selapu urusannya pokoknya bagus Tuhan. In asabatahu syarra'u syakara fahuwa khairun lahu. Lamun dikejarin kemolahan, kegembiraan, kesenangan, syukur ia bagus. Wa in asabathu
darra'u fasabara bahwa khairul lahu. Lamun dikecanin kesulitan, pokoknya segala macam kesulitan dan sabar, bagus. Nah inilah kunci kehidupan si anut para ahli tasawuf dan para ulama lah. Ingat bahwa para ulama ini adalah arifin. Kemudian para sufilah zahidin. Arifin itu sifat Rasulullah. Sedangkan zahidinnya kebanyakan sifat daripada para nabi rasul terdahulu. Zahidin itu lamu haram-haram lah. Dinara bau tawar-tawaran. Lamun arifin ya analisa dulu. Analisa ilmiah. Analisa empirik. Dalil-dalil, bahkan menggunakan usul fiqh. Menggunakan usul fiqh. Sampai bedai. Nah, akhirnya turun bedai. Oh, din haram nih, halal jadinya. Anulah ya, arifin. Untuk makom arifin isi masih sangat berpegang teguh terhadap syariat. Inilah kehidupan daripada umat Muhammad SAW. Jadi umat Muhammad memang harus dikategorisu. Misalnya ente anggap bahwa masa ini adalah masa disebut Rasulullah saya di umat zamanun akan datang pada umatku satu masa la yakuluna illa minal haram. Dia akan bawa pada mangan kecuali lamuna dengan haram. Memang Rasulullah mutlak kebenaran ucapan. Lalu artinya apa? Dia berarti bahwa syiar umat ini kan arah umatul dakwah, arah umatul ijabah. Umatul ijabah aja, maka akan sangat-sangat hati-hati dalam soal makanan. Umatul dakwah sindada ijabah nulah, ya isi selalu makan haram. Kan dia termasuk umatul ijabah kan, dan kafir-kafir no umat Rasulullah. Lalu umatul dakwah haram kata. Lalu umatul ijabah para wanita ya kurang-kurang sin darurat perlu terseleksi. Nah ialah makna daripada sayati ala ummati zamanun la yakuluna illa minal haram. Banyak sayati ala umat ini, sayati umat ini. Jadi apabila Rasulullah memberikan peringatan mutlak kebenaran, lagu malah sebru. Tujuannya pemal misal sayati ala ummati zamanun ma bakal islamu illa ismuh wa ma bakal Quran illa rasmuh. Kemudian man tamassaka bihi ala dinihi pakan nama tamal saka alal jurmi. Saya berpegang teguh oleh agama dari saatnya, maka berarti marah misalnya menggenggam barak bebarak barak hati. Barak hati berarti kan lamun bau kita pertahankan hakikat keagamaan dari saat-saatnya berarti dengan sakti. Marak dengan isi dia kotong lewat pun sih ngergem bebarak. Jadi kadang-kadang nyerah ya. Halo, ngenusin anu masih Rasulullah ini, ya nyerah terus. Dia berikhtiar untuk apa? Membebaskan diri daripada kaum di al-jamri. Ya ngenusin cetel masih Rasulullah, dia nyerah terus. Halo, jadi pikiran lalu sing dulu, lagu gawe ada si teladan si Allah Taala. Nah ini berarti lepas daripada syariat. Ya kagum sih. Jadi mudah-mudahan dicari insya Allah Subhanahu Wa Taala apapun sih dicari pelajaran.